Tubuh kurus Lesti makin jadi sorotan kala ia berlatih berkuda. Ya, dengan baju berkuda yang menempel di badan, lekuk tubuh Lesti yang mungil makin terpampang nyata. Toh meski begitu, pada umumnya pasca menikah dan memiliki anak, para istri akan mengalami kenaikan berat badan. Namun, hal ini ternyata tidak berlaku untuk sederet pesohor tanah air seperti Lesti Kejora, Alyssa Soebandono, dan juga Putri Marino. Ketiganya justru terlihat semakin kurus pasca menikah dan juga memiliki anak. Ada apa dengan mereka? Inilah istri-istri yang terlihat semakin kurus setelah menikah, namun suami tetap sayang dan harmonis, bahkan sampai pasang badan saat dicibir netizen. Pasca menikah dan memiliki momongan, tidak bisa dipungkiri jika tubuh Lesti Kejora justru terlihat semakin kurus. Dengan tinggi badan mencapai 160 cm, berat badan pedangdut kelahiran Cianjur tanggal 5 Agustus tahun 99 itu kini hanya 38 kg. Jelas, hal ini membuat pemeran Arsy di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah itu terlihat sangat mungil. Bahkan, kondisi Lesti yang sekarang ini jauh lebih mungil daripada sebelum menikah dulu. Sementara saat hamil, berat badan Lesti juga terlihat tidak melonjak secara drastis, sehingga ia tidak perlu bersusah payah untuk menurunkan berat badannya pasca melahirkan sang buah hati Abang L. Tubuh kurus Lesti makin jadi sorotan kala ia berlatih berkuda. Ya, dengan baju berkuda yang menempel di badan, lekuk tubuh Lesti yang mungil makin terpampang nyata. Toh meski begitu, Rizky Bilar sebagai suami tetap menyayangi dan menerima kondisi sang istri apa adanya. Hal ini tergambar jelas dari rentetan video kebersamaan Lesti dan Bilar yang tampak mesra dan harmonis. Kalau udah kena racun Bu Nabila mah udah tidak bisa berkata no. Bungkus gak nih, Bu? Kiss. Terusin, nah terusin lagi. Nah, terus teh sendiri teh. Nah, dah sendiri, tendang lagi, dek. Lagi, ulah meleng, lagi nggak boleh jalan, nggak boleh berhenti. Ayo, lagi, sekali lagi. Ayo sendiri. Nah, mumpung jauh nih, terus. Lagi yang kuat, jangan setengah-setengah, lagi. Tangannya dikit, heels down lagi. Nah, terus. Nah terus teh. Ini anak kan berat badannya cuma 37 kilo. Tingginya 150 cm. Terus kalau ketemu itu kecil banget. Doain aja, insya Allah semua rencananya yang dibikin sama kakak terutama berjalan dengan lancar. Kakaknya juga sehat, biar bisa support apa yang aku harapkan, apa yang aku mau, khususnya di industri ini ya. Perubahan tubuh Alyssa Soebandono beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian publik. Bagaimana tidak, alih-alih mengalami kenaikan berat badan, istri aktor Dude Herlino ini justru semakin terlihat kurus dari waktu ke waktu. Hal ini sontak mengundang tanda tanya netizen. Apalagi kondisi ini jelas jauh berbeda dengan kondisi Alyssa saat sebelum menikah dulu yang justru terlihat sangat padat berisi. Ditambah lagi, Alyssa baru saja melahirkan anak ketiga yang seharusnya bertambah berat badannya. Tidak sedikit pula netizen yang kemudian menduga-duga jika kurusnya Alyssa akibat ulah Dude Herlino. Padahal, rumah tangga keduanya justru nyaris tak tersentuh kabar miring. Usut punya usut, kurusnya ibu 3 anak ini ternyata lantaran Alyssa tengah mengusung gaya hidup sehat
dengan menjaga pola dan jenis makanan serta rutin melakukan olahraga. Toh kondisi Alisa yang tampak tambah kurus justru tidak mengurangi kadar cinta Dude terhadap sang istri yang dinikahinya pada bulan Maret tahun 2014 lalu. Dude justru terlihat makin menunjukkan sisi romantisnya terhadap sang istri. Kebetulan kita lagi nginep di sini dan libur. Buat ulang tahunnya yang paling cantik. Lagi disuapin. Pokoknya Makasih, Malik. Makasih, buat Abang. Ica sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga umurnya bertambah, keberkahannya bertambah, Amin. sehat terus, Amin. bahagia dunia akhirat insyaallah. Ya, amin. Wah, Ica, ini katanya kurus ada berita dan lain sebagainya, iya kan? Rame banget itu tuh. Iya. Seru lah pokoknya. Seru banget sampai pada nanyain semua. Ternyata setelah dicek, memang ada ya mungkin 1-2 berita, portal berita online dan memang yang judulnya itu mendramatisir gitu. Iya. Ya kita baca sih ketawa-ketawa aja ya. Sampai itu ada beberapa temen nanya tuh, Ica kenapa? Ica kenapa? Iya, padahal Ica di rumah lagi angkat barbel ya. Itu lucu sih sebenarnya. Jadi yang paling penting mungkin ini adalah perhatian banyak orang. Iya. Beberapa tahun terakhir kan kalau karena pas misalnya masih nyusuin, terus masih baru pas hamil, jadi nggak kelihatan. Iya. Nggak, memang pasti bulan Ramadan itu kan memang kita aktivitas lagi agak banyak, Iya, segala macem. Aktivitas banyak. Nah, terus memang berat mungkin agak sedikit turun. berat gitu ya. turun gitu dan ya wajar ya gitu karena puasa kan. Sebenarnya sih kalau kita makan mungkin lebih dijaga supaya lebih yang sehat gitu. Terus yang memang gizinya tercukupi semuanya gitu. Tapi kalau untuk berat badan sendiri, kalau Ica sih nggak terlalu memikirkan ke situ gitu. Cuman ya pastinya sih kalau untuk asupan sih lebih dijaga aja sih gitu, kayak maksudnya dijaga bukan arti dalam porsinya tapi lebih kayak nutrisi di dalamnya itu yang memang yang kita butuhkan sih gitu. Kalau Ica ini memang pertama tipikal badannya memang dari keluarga memang banyak kurus, mamanya juga. Memang dulu sempat agak naik berat badannya. Iya. Tapi kalau setelah melahirkan dan sibuk ngurus anak, kemarin tambah syuting juga dan sebagainya. Terus sempat puasa juga beberapa bulan lalu. Sebenarnya ngejaganya itu lebih kepada bukan ngejaga berat tapi lebih kepada kita berdua ya untuk supaya Sehat bisa lah. hidup lebih sehat. Jadi kayak maksudnya makanannya itu lebih ke mindful eating, kayak yang kita tahu bahwa ya insya Allah ini semua untuk kebaikan tubuh kita lah gitu. Tapi kalau masalah berat badan ya yang penting sehat lah doanya. Ya. Putri Marino menikah dengan Chico Jericho pada tanggal 3 Maret tahun 2018. Masih di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 24 September 2018, Putri melahirkan putri tercintanya, Surinala Carolina Jarumilin. Lucunya, alih-alih mengalami kenaikan berat badan, tubuh Putri justru terlihat kian kurus usai melahirkan sang buah hati. Begitupun saat ini, dan kondisi tubuh Putri Marino yang makin kurus kian menjadi sorotan publik setelah foto-fotonya beredar di media sosial. Lihat saja kondisi kurusnya Putri saat ia mengunggah fotonya dengan crop top yang mengekspos area dada dan lehernya hingga tampak tulang selangkanya dengan jelas. Kondisi ini membuat Putri Marino sempat mendapat komentar kurang mengenakan lantaran dibilang terlalu kurus dan hanya tinggal kulit dan tulang. Mendapati komentar yang mengarah kepada tindakan body shaming itu, Chico Jericho pun tidak tinggal diam dan langsung pasang badan. Ya, pemeran utama film Filosofi Kopi ini menegaskan ia tidak pernah mempermasalahkan postur tubuh sang istri. Kalau bosen pasti di awal, tapi aku selalu ngingetin ke diri aku sendiri kalau apa yang kita lakuin sekarang ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Nggak cuma buat kebaikan orang di rumah aja, tapi kebaikan untuk semua orang. Dan yang bikin aku bahagia banget, aku bisa
bisa spend waktu lebih gitu sama kamu dan Suri. Keep in mind kalau olahraga itu penting banget. Olahraga itu selain selain membuang kalori-kalori jahat di badan, membakar lemak, menurunkan berat badan, olahraga itu juga bikin kita happy. Itu yang paling penting gitu. Di lain kisah, euforia menyambut digelarnya ajang bergengsi Silat Awards 2024 terus memasuki para pesohor papan atas tanah air. Ya, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silat Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilat pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilat, termasuk di kategori asmara tersilat yang nominatornya terdiri dari Dewi Persik, Furi Setia, Iris Bella, Natalie Holzer, dan Oki Agustina. Dan dari kelima nominator asmara tersilat, 3 nominator diantaranya masing-masing Furi Setia, Iris Bella, dan Oki Agustina, kisah asmaranya dengan pasangan masing-masing berakhir nelangsa dan bahkan berujung perceraian. Sementara Dewi Persik, kisah asmaranya dengan Ruli, sang tunangan, sempat diwarnai kabar dugaan perselingkuhan Ruli dengan wanita lain di Bali. Sedangkan Natalie Holzer, pasca bercerai dari Sule, kisah asmaranya dengan pria lain justru kerap berlangsung singkat sehingga dia pun sempat dicap sebagai wanita yang sering gonta-ganti pacar. Namun semua akhirnya bisa bangkit kembali dan segera move on. Lantas, siapakah yang nantinya akan membawa pulang penghargaan Silat Awards 2024 dalam kategori Asmara Tersilat? Jangan lupa vote Asmara Tersilat favorit Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI Plus. Namanya manusia kan kita terus ingin berkembang, nah yang paling penting itu gitu. Kehidupan sih ya pasti berwarna-warni, tapi bagaimana kita bisa tetap istiqomah itu yang paling penting. Ini kan Allah nggak kurang-kurang kasih aku rezeki, ya kan? Salah satu contoh pekerjaan, job off air, job on air, ada aja. Berarti nggak kurang. Katanya Allah, apa iya Dewi Persik, kamu cuman enak aja dapet duit tapi kamu gak diuji sama aku. Makanya Allah uji kesabaranku dengan ujian yang kayak gini. Halo pemirsa Silat Awards, jangan lupa untuk saksikan Silat Awards sebentar lagi dan jangan lupa untuk dukung-dukung artis pilihan kamu supaya menang dan bisa mendapatkan penghargaan Silat Award. Hai pemirsa Silat, aku Kenny Austin. Jangan lupa untuk nonton Silat Awards 2024 hanya di RCTI. Oke. Road to Olympics 2024. Satu langkah lagi Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024. Satu pertandingan hidup dan mati. Bahkan dari kotak penalti Italiano Gaspar. Fight back. Ayo King Indonesia. Apakah keluar sangat berbahaya? Saksikan Road to Olympics 2024. Indonesia versus Guinea.